Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Nabina wa habina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam pengikut beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini. Yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Dr. Abdul Rahim MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema fikih bacaan sholat. Baik, untuk itu kepada Al-Ustadz Dr. Abdul Rahim MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Bapak Ibu jamaah salat subuh sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini menjadi sebab keberkahan hidup kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, dan sebagaimana kita ini di dunia dipertemukan dalam kebaikan, di dalam amal soleh, semangat yang sama, menghidupkan syiar Allah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi sebab kelak Allah kumpulkan, Allah pertemukan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita cinta. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini tentang fikih bacaan sholat. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagi kita itu banyak macamnya. Jadi ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu banyak macamnya. Ada ibadah atau ibadah itu sendiri, ada ibadah bermakna secara umum dan ada ibadah bermakna secara khusus. Kalau ibadah secara umum maknanya adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardah minal aqwal az-zahirah wal batinah. Ibadah itu satu kata yang mencakup semua perkataan dan perbuatan yang zahir maupun batin yang disukai oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sukai berarti itu adalah satu perbuatan yang baik, baik itu yang zahir maupun yang batin, yang terlihat oleh mata maupun tidak terlihat oleh mata.
yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun non fisik, dan itu dicintai oleh Allah, itu maknanya ibadah secara umum. Namun ada juga kata ibadah itu oleh para ulama lawan kata dari muamalat. Jadi ketika para ulama menyebutkan perkara dalam agama ini, misalnya Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat itu membagi perkara dalam agama itu dalam dua bagian, al-ibadat dan al-adat. Jadi ada perkara-perkara yang sifatnya ibadat dan ada perkara-perkara sifatnya al-adat. Apa maksudnya? Perkara al-ibadat maksudnya adalah perkara-perkara yang Allah perintahkan yang konteksnya untuk kemaslahatan akhirat murni dan itu untuk Allah. Itu namanya al-ibadat. Contohnya apa? Ya sholat, puasa, zakat, haji. Itu namanya al-ibadat, doa, zikir, yang kemaslahatannya itu tidak terkait secara langsung dengan perkara duniawi. Itu kalau ibadat dalam pengertian lawan dari al-adat. Maka hukum asalnya itu adalah ketaatan kepada Allah dunal iltifati ilal ma'ani. Ibadat itu adalah hukum asalnya taat bagaimana Allah perintahkan tanpa melihat ini maksudnya ngapain sih? Nah gitu. Contohnya, kenapa sih sholat subuh itu 2 rakaat? Kenapa sih sholat zuhur itu 4 rakaat? Kan zuhur kita lagi sibuk. Kenapa enggak subuhnya 4 rakaat, zuhurnya 2 rakaat? Karena subuh itu adalah, sholat itu adalah al-ibadat, maka kaidah asalnya adalah al-inqiyadu dunal iltifati ilal ma'ani, taat tanpa melihat ini maksudnya apa. Berbeda dengan yang sebaliknya, yang lawannya al-adat para ulama, atau sebagian mengatakan al-muamalat. Itu adalah perkara-perkara yang sifatnya duniawi. Sifatnya duniawi. Contohnya apa? Jual beli, apalagi kerjasama dan hal-hal yang duniawi, yang itu bisa diterima oleh akal, dilihat oleh akal. Kalau subuh kan kita nggak tahu, akal kita kan nggak masuk dalam wilayah itu, gimana perintahnya Allah, yaitu kita laksanakan. Tapi kalau jual beli atau yang sifatnya duniawi yang lain, hukum asalnya adalah melihat apa tujuannya. Dan hukum asalnya adalah mubah. Al-aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal muamalat lawannya ibadat itu adalah al-ibahah. Al-aslu fil uqudi as-sihhah. Hukum asal dari akad itu adalah sah, kecuali yang dilarang. Nah, itu kalau ibadat maksudnya lawan dari muamalat. Kalau ibadat orientasi kemaslahatan akhirat murni. Adapun ada dampaknya kemaslahatan dunia, itu aspek ikut itu apa Pak? Aspek dampak. Tapi beda dengan perkara duniawi, hukum asalnya memang untuk dunia. Orang melakukan sesuatu yang untuk duniawi. Adapun nanti diniatkan akhirat, yaitu akhirat bagian dari ikut. Kebalikannya begitu. Nah, itu kalau ibadat. Nah, sedangkan cakupan ibadah itu ada yang sifatnya ibadah fisik dan ada ibadah harta. Para ulama mengatakan al-ibadah al-badaniyah dan al-ibadah al-maliyah. Ibadah yang dilakukan dengan fisik kita dan ibadah yang dilakukan dengan harta. Ibadah dengan fisik misalnya sholat, puasa, apa lagi? Nah, ada lagi tambah kalau kita gabungan fisik dengan harta. Haji itu termasuk gabungan fisik dengan harta.
Zakat ibadah maliyah, ibadah yang bersifat harta. Puasa ibadah yang sifatnya fisik. Apa bedanya? Secara umum, ibadah kalau yang sifatnya fisik, ini secara umum ya, itu tidak bisa diwakilkan. Kalau ibadah yang sifatnya harta bisa diwakilkan. Perbedaan, meskipun nggak sifat mutlak. Sholat bisa diwakilkan nggak? Saya lagi sibuk nih, tolong saya wakilkan sholat zuhur gitu misalnya. Oke, nanti saya ganti ini gitu. Nggak bisa. Zikir tilawatul Quran bisa diwakilkan. Nggak bisa karena dia ibadah badaniyah. Itu hukum asal ibadah badaniyah. Puasa bisa diwakilkan? Nggak bisa diwakilkan. Kecuali apabila orang sudah meninggal dunia, lalu dia punya hutang puasa, bagaimana solusinya? Sebagian ulama, misalnya pandangan masyhur dalam mazhab Syafi'i, fidyah. Diperbolehkan juga, Imam An-Nawawi misalnya diperbolehkan pilihan, mau bayar fidyah atau ahli warisnya atau walinya mengqadha atas nama itu. Tapi pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i fidyah. Karena apa? Puasa ibadah badaniyah, nggak bisa menggantikan orang lain. Meskipun ada pendapat yang diperbolehkan, misal dalam pandangan ulama mazhab Hanafi. Haji itu ibadah menggabungkan antara fisik dan harta. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah diwajibkan kepada manusia itu untuk melakukan ibadah haji bagi siapa yang bisa. Bisa itu apa? Az-zadu war-rahilah, bekal dan kendaraan untuk sampai di sana. Kalau sekarang ditambah wa kuota. Gitu kalau sekarang. Kalau sekarang tambah kuota atau dalam bahasa wa tasrih dan visa ya. Gitu. Kalau sekarang, kalau dulu kan az-zadu war-rahilah. Nah, kemudian ibadah yang berhubungan dengan fisik kita itu sendiri, itu ternyata juga tidak satu macam. Ibadah yang berhubungan dengan fisik kita, kan ada ibadah harta, ibadah fisik. Ibadah yang berhubungan dengan diri kita itu sendiri, itu juga bermacam-macam, tidak satu macam. Ada ibadah yang terkait dengan diri kita itu ibadah yang berhubungan dengan fisik kita, fisik secara zahir. Kita nggak perlu mengucapkan sesuatu tapi melakukan sesuatu, itu ibadah. Contohnya apa? Tanpa mengatakan sesuatu, ibadah yang menggunakan fisik. Misalnya imatatul adza anit tariq, menghilangkan sesuatu yang apa? Di jalan, membantu orang lain, itu kan ibadah, motivasinya kebaikan, tapi dilakukan dengan fisik kita. Ada ibadah yang dengan lisan kita. Contohnya zikir, tilawatul Quran. Ada ibadah yang dengan hati kita, tafakkur, husnudzan, dan seterusnya. Tapi ada ibadah yang melibatkan semua itu. Salat adalah ibadah yang melibatkan semua unsur dalam diri kita. Salat ibadah yang melibatkan semua unsur dalam kita. Di dalam salat itu ada aspek yang kita baca. Kalau ada yang mengatakan al-arkan al-qauliyah, rukun-rukun yang terkait dengan ucapan. Ada lagi al-arkan al-fi'liyah yang berhubungan dengan perbuatan. Maka ulama ketika memberikan ta'rif tentang puasa, tentang salat, itu adalah aqwalun wa af'alun makhsusatun maftuhatun
bitakbiri wa mukhtamatun bitaslimi. Perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka secara zahirnya ibadah salat itu melibatkan perkataan, perbuatan. Tapi dari aspek yang lainnya juga kekhusyuan, khusyuknya salat itu melibatkan hati. Maka semakin sempurna salat seseorang, maka semakin berkualitas ibadah seseorang. Kesempurnaannya dari sisi apa? Melibatkan selengkap mungkin unsurnya. Tetapi rukun yang nggak boleh ditinggalkan itu ada qauli dan fi'li, perkataan dan perbuatan. Maka ketika disebutkan bahwa sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang khusus, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, maka harus dilafadzkan yang sifatnya bacaan. Misalnya takbir. Nah, kita mulai bahas takbir, karena ini definisi perkataan dan perbuatan. Ketika takbir nggak boleh hanya di hati. Takbiratul ihram. Takbiratul ihram kan rukun kan? Tapi dia harus dilafadzkan karena dia rukun. Seseorang dihukumi dia itu bertakbir ketika takbir itu diucapkan oleh lisan, baik imam maupun makmum. Begitu juga dengan surah Al-Fatihah. Ini terlepas perbedaan pandangan ulama dalam sholat jahriyah, apakah makmum membaca Al-Fatihah ataukah tidak membaca Al-Fatihah dan kapan baca Al-Fatihah. Tetapi yang saya maksud adalah ketika seseorang itu sholat dan karena Al-Fatihah termasuk rukun dan dia itu harus diucapkan, maka kalau dia Al-Fatihahnya dalam hati, dia belum memenuhi bacaan Al-Fatihah. Karena hadisnya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak sah salat seseorang yang belum membaca atau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka dikatakan membaca itu kalau dia memang baca standarnya apa? Menggerakkan lisan. Ini gambaran dari definisi perkataan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, jamaah sekalian, kesempatan ini kita bahas tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Bacaan-bacaan di dalam sholat itu ada yang sifatnya tertutup dan ada yang sifatnya terbuka. Maksudnya bagaimana? Ada yang sifatnya sempit dan ada yang sifatnya terluas. Yang dimaksud dengan bacaan sempit itu ya ketentuannya begitu. Misalnya Al-Fatihah itu termasuk bacaan yang sempit, maksudnya spesifik, nggak boleh diganti dengan yang lain. Tapi ada juga yang sifatnya sa'ah, luas. Contohnya bacaan ketika sujud itu kan banyak versinya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doa istiftah itu kan diajarkan juga banyak. Itu sifatnya luas, memilih bisa bergonta-ganti, itu nggak menjadi masalah. Tapi kalau Al-Fatihah dia nggak bisa diganti-ganti dengan yang lain. Itu maksudnya adalah yang sifatnya sempit. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari bacaan salat itu ada yang sifatnya rukun dan ada yang sifatnya bukan rukun. Mari kita mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama adalah perkara niat. Kalau dari definisi itu bahwa perkataan dan perbuatan dimulai dengan takbir, maka seseorang itu dikatakan mulai sholat ketika dia takbir. Kenapa dikatakan takbiratul ihram?
Karena dengan takbir itu sesuatu yang sebelumnya boleh menjadi nggak boleh. Tahrimnya itu menjadi haramnya itu adalah dengan takbir, karena takbir itulah yang menjadi sebab. Sebagaimana juga ketika orang isy'ar umrah ihram itu kan ditandai bukan pakai pakaian ihram, tapi isy'ar ihram, pernyataan niat melafadzkan dia ihram. Baru yang semula haram menjadi yang semula halal jadi haram, kebalik ya. Begitu juga takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu sebelumnya kita ngobrol, canda, tertawa dan seterusnya, itu boleh, nggak ada menjadi masalah. Tapi begitu takbir, semula yang sebelumnya boleh menjadi tidak boleh. Dia masuk di dalam sholat, baru ketika taslim, wa tahliluha taslim, ketika salam yang semula nggak boleh jadi boleh. Maka fungsi dari ini kayak gate Pak, kayak gate. Yang satu adalah exit, yang satu adalah masuk, yang satu adalah keluar. Nah gitu. Ini kayak gate gitu. Gate yang masuk dan gate adalah keluar. Nah, bagaimana posisi niat? Al-Imam Asy-Syafi'i misalnya, dan para ulama semuanya dari mazhab lintas mazhab yang lain sepakat bahwa niat itu letaknya di hati. Cuman ulama berbeda pendapat, apakah niat itu syarat atau rukun. Maka kalau kita baca di kutub Syafi'iyah, karya-karya ulama mazhab Syafi'i, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa niat itu rukun. Maka rukun pertama dari sholat adalah niat. Ulama mazhab Hambali mengatakan niat itu syarat. Apa bedanya syarat dengan rukun? Kalau syarat itu bagian dari bangunan itu, bagian dari sholat itu. Tapi kalau syarat adalah sesuatu yang harus ada, tapi dia bukan bagian dari bangunan itu. Misalnya orang mau bangun syaratnya IMB gitu. Nah itu syarat, tapi IMB bukan bangunan. Tapi kayak pilar dan seterusnya bagian dari bangunan, itu rukun. Nah, apa konsekuensi hukum perbedaan pandangan ini? Kalau syarat dia berarti dia belum masuk dalam sholat. Maka di dalam pandangan ulama mazhab Hambali, niat itu ya beberapa saat sebelum takbir, karena dia syarat. Tapi semuanya sepakat itu letaknya di hati, itu semua sepakat. Hukum asal dari niat itu ada yang di hati. Apa definisi niat? Niat itu sebenarnya kalau saya sederhananya adalah tawajjuhul qalbi ilal maqsud au ilal qasdi. Fokusnya hati, kesadaran hati terhadap apa yang akan ia lakukan. Lawannya apa? Al-ghaflatu. Al-ghaflatu apa? Enggak nyadar. Enggak nyadar itu kenapa? Ya kadang-kadang kita mau pengennya minum tapi yang diambil apa? Paham Pak maksudnya? Itu lawannya niat tuh kayak gitu. Jadi kalau orang itu sadar melakukan ketika takbir itu sadar dia itu melakukan apa? Dia itu mau ngapain sih? Kalau ditanya kamu mau ngapain? Salat zuhur, berarti dia niat. Sederhananya niat tuh begitu. Misalnya ada orang mau apa? Takbir gitu, tanya, "Kamu mau ngapain?" "Saya mau salat zuhur." Oh, berarti dia punya niat. Tapi ketika tanya, "Kamu ngapain?" "Mau ngapa ya?" Nah, itu berarti dia ghafil. Sederhananya begitu Pak, untuk mengetahui hati itu ada niat atau tidak ada niat. Jadi kalau dia itu ngerti ta'yinnya, apa yang dilakukan itu spesifik tahu, berarti itu ada niat. Meskipun dia tidak mesti lafadznya tidak mesti struktur yang dihadirkan dalam niat itu adalah sebagaimana lafadz yang niat yang diajarkan itu. Kenapa? Hati itu cakupannya lebih luas daripada lisan. Paham maksudnya? Jadi hati kita itu, pikiran kita itu memiliki kecepatan yang lebih dari lisan kita, dan dia mampu menampung lebih dari apa yang ada di lisan kita. Misalnya, kalau kita di dalam pikiran kita atau di dalam hati kita sholat zuhur, itu kan sudah bisa dihadirkan dengan hanya sekilas sholat zuhur.
Tapi kalau lisan itu harus dimulai dengan ini detail. Maka ketika orang ditanya, kamu mau ngapain? Mau sholat zuhur. Nah, berarti dia ada niat. Kalau mau ngapain? Nah, apa ya? Nah, itu berarti dia nggak ada niat. Itu contoh sederhananya untuk mendeteksi ada niat atau tidak ada niat. Nah, dalam mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mengatakan niat itu rukun. Maka kalau niat itu rukun, kalau kita baca di dalam mazhab Syafi'i, kapan niat itu? Bersamaan dengan takbir. Bersamaan dengan takbir. Jadi ketika kita itu takbir Allahu Akbar, itu kita blank atau enggak blank? Sederhananya gitu. Kalau blank berarti dia enggak ada niat. Allahu Akbar, tapi tanya kamu ngapain? Apa ya? Ah, enggak jadar gitu, berarti dia enggak ada niat. Tapi ketika dia takbir itu tahu dia mau ngapain, sadar apa yang lakukan, spesifik yang dia mau lakukan, itu berarti ada niat. Letaknya ketika takbir. Sebagian ulama Syafi'iyah memperbolehkan beberapa saat sebelum takbir. Dan niat ini aslinya di hati, berarti termasuk ibadah qalbiyah, ibadah yang sifatnya hati aslinya. Nah, bagaimana dengan lafadz niat? Para ulama Syafi'iyah itu menggunakan redaksinya itu bukan niat tapi at-talaffuzu bin niyah, melafadzkan niat. Ulama dari lintas mazhab, dari berbagai mazhab terkait dengan masalah melafadzkan niat itu ada dua pendapat. Tapi saya yang biasanya setir itu yang agak berlawanan, yang populer di Indonesia. Indonesia itu kan ormas terbesar antara NU dan Muhammadiyah. Kalau NU itu cenderung adalah mengikuti mazhab Syafi'i dalam pilihan-pilihannya. Muhammadiyah meskipun tidak declare secara secara ADART dan seterusnya, tapi pilihan-pilihan ibadatnya cenderung bermazhab Hambali. Cenderung ya kita, karena di Indonesia itu rata-rata udah campuran, Pak. Karena ya MUI pun sebenarnya mazhabnya juga campuran, paduan, nggak murni satu mazhab begitu. Karena kalau saya melihat satu mazhab itu tidak akan mampu menjawab semua persoalan. Justru akan sulit kalau orang saklek harus satu mazhab dalam segala hal. Fatwa-fatwa MUI itu rata-rata dalam kasus tertentu mengikuti mazhab yang lain. Supaya apa? Orang lebih mudah. Haji semakin kekini mazhabnya semakin banyak bercampurnya. Bahkan ada sebagian mazhab Hanafi yang itu berseberangan dengan mazhab Syafi'i, bahkan dipilih oleh Kemenak dengan pertimbangan keselamatan. Oke. Nah, melafadzkan niat itu ulama Syafi'i mengatakan mustahab. Bedakan antara mustahab dengan sunnah, itu satu yang kadang-kadang istilah para ulama berbeda. Mustahab itu, sebagian ulama memaknai mustahab itu adalah sesuatu yang baik meskipun nggak ada dalil spesifiknya dari hadis. Tapi kalau sunnah, perkara yang baik dilakukan ada dasarnya dari Quran atau dari hadis misalnya. Sebagian ulama menggunakan pendekatan itu. Melafadzkan niat sendiri, kenapa ulama Syafi'i mengatakan mustahab? Dia dari dalam konteksnya bab wasilah. Supaya apa? Ketika takbir ada niat. Sebenarnya dia melafadzkan niat itu bukan bagian dari sholat, karena ini belum takbir. Ini pandangan Syafi'i ya. Karena orang melafadzkan niat itu, ketika dia melafadzkan niat itu belum masuk dalam sholat. Ketika dia dilafadzkan, maksudnya adalah ketika nanti takbir niat itu hadir. Itu dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Karena kita kembali lagi bahwa pandangan ulama Syafi'iyah bahwa niat itu rukun. Sedangkan ketika dia melafadzkan niat, dia belum takbir, ya kan? Belum takbir. Berarti dia belum masuk sholat. Maka kalau dia melafadzkan niat itu ya sama dengan melafadzkan yang lain.
Bisa ditangkap apa maksud argumentasi menggambarkan persoalannya? Jadi kalau dia itu belum takbir, belum masuk dalam sholat. Kalau belum masuk dalam sholat, melakukan apapun itu boleh. Maka melafadzkan niat bukan bagian dari sholat. Itu dalam pandangan ulama Syafi'iyah. Karena dia perkataan-perkataan sebagaimana perkataan yang lain. Bisa dipahami Pak ya? Karena dia sama dengan perkataan lain, dia bukan bagian dari sholat, ya hukumnya sebagaimana hukum perkataan yang lain, perkataan-perkataan yang lain. Cuman dia memiliki dampak supaya ketika sholat takbir itu niatnya ada, maka dia memastikan. Apalagi bagi orang yang terkena waswasah. Waswasah itu apa? Pernah nggak lihat Pak orang yang mungkin dia kayak mohon maaf di sini ada yang begitu. Itu waswasah. Kalau berlebihan itu hal yang negatif. Kayak orang wudu mau basuh mukanya itu berkali lagi, ulang lagi. Waswasah, gangguan itu, Pak. Jebakan setan. Nah, ulama mazhab Hambali, saya katakan ulama mazhab Hambali definisi niat itu termasuk syarat, ya kan? Syarat itu dilakukan sebelum rukun. Belum masuk, berasa sebelum rukun. Mengatakan melafadzkan niat itu bid'ah. Jemaah sekalian, ini kenapa saya sebutkan? Karena sekarang itu era media sosial, era terbuka. Maka perbedaan pandangan itu harus dibuka. Jangan disembunyikan. Kenapa? Khawatirnya adalah ketika kita melihat orang yang berbeda, itu langsung kita menvonis itu salah, itu ini. Dua pandangan ini adalah pandangan ulama, bukan ulama. Dia resmi ikhtilaf ulama. Kenapa kita katakan resmi ikhtilaf ulama? Karena pembahasan ini dibahas oleh ulama dan kita temukan di dalam kitab-kitab resmi muktamad diakui oleh ulama. Ini bukan perdebatan media sosial. Sebagian ulama mengatakan melafadzkan niat itu bid'ah. Kenapa dikatakan bid'ah? Pertama, ulama mazhab Hambali melihat bahwa syarat itu niat itu adalah syarat, kan? Kalau syarat berarti dia kelengkapan dari rukun, kelengkapan dari ibadah sholat. Paham maksudnya? Maka ketika orang melafadzkan niat berarti dia menjadikan pelafatan itu bagian dari syarat. Karena syarat itu sebelum rukun yang dipenuhi sebelum sholat. Di antara argumentasi dasar yang pakainya adalah Nabi nggak pernah melafadzkan sholat, nggak pernah melafadzkan niat. Mohon maaf, Nabi tidak pernah melafadzkan niat dan sholat itu adalah ibadah. Maka kalau ada orang melafadzkan niat ketika dia sholat, menambahkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Pak, jadi sudut pandangnya begitu. Tapi kalau kita perdalam lagi, karena ulama mazhab Hambali misalnya kayak sekarang representasinya saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah, baik Saudi, Kuwait, Qatar, bahkan di Timur Tengah yang lainnya, ya pandangannya demikian. Kalau ditanya bagaimana melafadzkan niat, rata-rata dan ulama mereka katakan itu tidak diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dari ulama meskipun berbeda dalam hal itu, mereka semuanya sepakat niat itu ada di hati. Parameternya ada yang di hati. Oke. Clear Pak ya? Ini khilaf. Perkara yang diperselisihkan. Supaya apa? Jadi ini antar ulama yang bahas. Resmi ikhtilaf ulama. Begitu. Jadi resmi ikhtilaf ulama. Maka bagaimana kita menyikapinya? Menyikapi perbedaan pandangan di antara ulama. Silahkan mengambil pendapat yang bagaimana, tapi bagi kita yang tidak mengambil pendapat itu dari setuju semacam itu, bahwa itu di antara ulama yang pendapat semacam itu. Oke. Kemudian berikutnya,
yang termasuk rukun dalam bentuk perkataan itu adalah takbir, takbiratul ihram. Takbirnya rukun, mengangkat tangannya sunnah. Harus dibedakan antara yang dilafadzkan dengan yang dilakukan. Kalau yang mengangkat tangannya itu gerakan sholat, dan itu sifatnya sunnah. Mungkin kita bahas di kesempatan yang lain bagaimana gerakannya. Tapi takbirnya itu adalah lafaz takbir, itu ya takbir Allahu Akbar. Maka dinamakan takbiratul ihram. A-nya nggak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar maknanya menjadi apakah Allah itu maha besar. Karena kalau A-nya dipanjangkan itu gabungan dari Allahu Akbar. Karena hamzah double dalam bahasa biasanya kan pada negara Allahu amaraka bihadza. Maka kalau Allahu Akbar jadi seakan-akan apakah Allah maha besar? Gitu. Jadi maknanya bisa berubah. Jadi Allahu Akbar. Itu takbir. Dan ini rukun. Bersamaan dengan itu dilakukan dengan berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram untuk fardu ya. Dengan berdiri bagi yang mampu ketika dia dalam sholat fardu. Bagi yang tidak mampu berdiri lama, takbiratul ihramnya dilakukan dengan berdiri, setelah itu duduk. Ini yang sering kita temukan. Kadang-kala dia berjalan dari rumah ke masjid bisa gitu, tapi dia main kursi langsung duduk aja. Dia nggak mampunya berdiri lama, tapi dia mampu jalan, nggak bisa ruku dan seterusnya. Maka ketika takbiratul ihramnya dia harus berdiri, setelah itu duduk. Ini saya sampaikan karena makar saya sering menemukan di beberapa tempat langsung bawa kursi, ya duduk aja gitu, Allahu Akbar gitu. Ini satu saja. Kemudian berikutnya yang termasuk qaul, dan ini hukumnya sunnah, adalah doa istiftah atau doa iftitah. Ini sifatnya terbuka. Banyak versinya. Ada versi yang panjang, ada versi yang pendek. Ada yang sedang. Dan ini sifatnya terbuka. Misalnya ada yang menggunakan, maaf kalau di NU biasanya menggunakan apa? Bahasa kita sebenarnya kabiro, ya kan? Boleh, nggak ada masalah. Ini ada di dalam Sunan Al-Baihaqi. Yang menggunakan Allahumma ba'id juga nggak ada masalah. Rata-rata pakai apa Pak di sini Pak? Campuran, nah, gitu. Silakan, nggak ada masalah. Jadi suatu ketika ini ada kasus guru menguji anak untuk di sekolah Pak. Ini sebenarnya perbedaan NU Muhammadiyah. Kalau di Muhammadiyah sehingga saya yang diajarkan di sekolah Muhammadiyah itu adalah Allahumma ba'id. Kalau yang NU diajarkan kabir. Dua-duanya diperbolehkan, nggak menjadi masalah. Yang satu misalnya di Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada yang ada dalam Sunan, nggak ada masalah. Bahkan tidak pakai doa istiftah juga nggak ada masalah. Maksudnya gini, maksud ini saya sampaikan kenapa? Karena pernah ada di sekolah gurunya itu ngetes, dia itu pakai kabiro, santri siswanya pakai Allahumma ba'id. Gurunya nggak ngerti, ini dikaget, doa istiftah.
Dia taunya itu yang diajarkan orang tuanya begitu. Atau misalnya dia masuk MTS, SD-nya SD Muhammadiyah misalnya. Maka melalui majelis ilmu ini kita jadi tahu, Pak, ternyata doa istiftah itu banyak versinya. Ada yang menggunakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, seterusnya. Ada yang Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila, sampai itu saja juga enggak ada masalah. Dan ini hadis sahih, yang hanya sampai itu adalah dalam riwayat sahih juga enggak ada masalah. Kemudian yang subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, ini dalam mazhab Hambali pakai ini. Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini dalam mazhab Hambali. Yang prioritas dalam mazhab Hambali pakai ini, berdasarkan riwayat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang tadi Allahu akbar kabira. Atau kemudian yang diperbolehkan juga di dalam mazhab Syafi'i juga diperbolehkan kalau kita baca misalnya gini. Di dalam mazhab Syafi'i itu kalau membaca kitab yang dasar, biasanya kadang-kadang pilihannya satu, mana yang masyhur dalam mazhab. Yang biasanya di dalam mazhab. Begitu juga dalam Hambali, kalau di awal itu biasanya mana yang paling masyhur dalam mazhab, mana yang paling populer dalam mazhab, itu contohnya. Tapi begitu dia buka kitab yang lebih lebar lagi, disebutkan semuanya. Misalnya di dalam Majmu' Syarh Muhadzab karya Imam Nawawi disebutkan semuanya. Misalnya di dalam Mughni karyanya Imam Ibnu Qudamah dalam mazhab Hambali disebutkan semuanya. Yang semula itu misalnya nggak populer dalam mazhab disebutkan di situ. Biasanya di kitab-kitab yang lebih besar. Maka dalam istiftah itu silahkan mau pakai yang mana. Ini pilihan dan sifatnya terbuka. Kadang pakai ini bagaimana, kadang pakai ini bagaimana, ya boleh, karena itu semuanya diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Dan para ulama ternyata sangat fleksibel. Saya menemukan ini dalam kitab Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Beliau sendiri sangat fleksibel. Cuman kadang-kadang ketika sampai di pembahasan yang kitab yang dasar, kemudian perdebatan ulama, kadang-kadang agak keras itu karena perdebatan. Tapi Imam Syafi'i sendiri, ini saya temukan di Ar-Risalah karya Imam Syafi'i terkait masalah bacaan tahiyat. Saya lebih suka ini, meskipun beliau tahu itu juga sahih, tapi saya lebih suka ini karena di situ redaksinya lebih banyak. Kalau redaksinya lebih banyak, maka pahalanya lebih besar. Sesederhana itu, Pak. Tapi kadang-kadang kita memperdebatkannya ngotot dan ini jalurnya begini, ini begini dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah selesai persoalan di kalangan ulama. Sifatnya adalah terbuka, silahkan. Kemudian berikutnya yang termasuk rukun adalah membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat yang tidak membaca Al-Fatihah. Para ulama sepakat bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Sepakat para ulama. Cuman 7 ayat itu yang mana? Ketentuan ayatnya di situ ada perbedaan pandangan. Apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat Fatihah? Kalau Bismillahirrahmanirrahim ulama sepakat itu ayat Al-Qur'an. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi apakah dia itu masuk di dalam surah Al-Fatihah bagian dari ayat atau bukan? Ulama berbeda pendapat. Ulama Syafi'iyah atau dalam mazhab Syafi'i, bismillah termasuk dalam Al-Fatihah. Maka kalau bismillah termasuk dalam kategori Al-Fatihah, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tapi kalau dia bismillah tidak masuk, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu
wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kalau yang tidak masukkan bismillah dalam Fatihah. Oke. Sebagian besar ulama mengatakan masuk. Meskipun ada berbeda pandangan bahwa itu tidak masuk dalam kategori Fatihah. Itu perkara yang luas dan ini yang berbeda pendapat ulama. Nah, gitu saya jelaskan. Yang berbeda pendapat ulama. Oke. Dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i, bismillah termasuk dalam kategori Al-Fatihah. Ulama yang berpendapat bahwa bismillah termasuk dalam bagian dari Al-Fatihah, itu pun kemudian berbeda pendapat ketika dia di sholat jahriyah, bismillahnya itu dibaca jahr atau bahasa sir. Sir itu maksudnya dibaca tapi dia nggak diangkat suaranya. Saudara-saudara kita yang di Timur Tengah yang rata-rata bermadzhab Hambali atau yang bermadzhab Hambali rata-rata berpendapat bahwa meskipun mereka berpendapat bahwa bismillah termasuk bagian dari Al-Fatihah, bahwa bismillahnya itu disirkan, disir dibaca rendah baru kemudian ini. Alasannya apa? Jadi hadis ini sebenarnya multi tafsir, Pak. Multi tafsir. Riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memulai salat dengan bi alhamdulillahi rabbil alamin. Redaksi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha itu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya memulai itu ketika dengar bacaannya, mulai bacaan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hadis ini disepakati mereka yang berpendapat yang mengikuti ulama mazhab Syafi'i, ikuti yang lain sepakat dengan hadis itu. Mereka yang mengatakan sir memaknai hadis ini Rasul mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi enggak didengar baca bismillah. Tapi ulama yang mengatakan yang menjaharkan bismillah ketika mengatakan Rasul mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin itu bukan maksudnya enggak menjaharkan bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya Al-Fatihah. Paham enggak maksudnya? Ya? Paham enggak maksudnya? Misalnya gini, di antara ulama menyebut surah At-Taubah itu bara'ah karena dimulai dengan bara'atu minallahi, dimulai dengan bara'ah. Bukan berarti misalnya ketika menyebutkan begitu, misalnya ketika menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin itu dimaknai oleh sebagian ulama berarti memulainya dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Paham maksudnya? Dimaknai ketika menyebutkan, ketika mengatakan mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, maksudnya bukan alhamdulillahirabbil alamin begitu. Maksudnya alhamdulillahirabbil alamin itu maksudnya ya Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihah, kalau dalam argumentasi Syafi'iyah ya, sederhananya saya ambil argumentasi paling sederhana begini. Kalau bismillah itu masuk dengan Al-Fatihah dan ketika Nabi menyebutkan la salata illa bi fatihatil kitab, berarti ketika disebutkan Fatihah ya otomatis bismillah masuk dalam Al-Fatihah. Kalau yang lainnya dijaharkan, kenapa bismillah disirkan? Nah gitu, sederhananya begitu, Pak. Jadi ini artinya persoalan khilaf, perkara sederhana. Ibnu Qayyim sendiri boleh pakai dijaharkan, boleh tidak dijaharkan. Ibnu Mazhab Hambali boleh dijaharkan, boleh tidak dijaharkan. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita ini kalau ke tempat wilayah melihat orang yang berbeda,
Tidak kaget dan tidak ini. Dan ini jangan dijadikan sengketa lagi. Tapi kalau pilihan misalnya di satu masjid kita pakai begini, ini silahkan, nggak ada masalah. Kebijakan itu nggak ada masalah. Sebagai kebijakan. Tapi maksud saya ini saya lebih menekankan gini, agar kita itu bisa melihat perbedaan itu jangan dijadikan perdebatan yang nggak berkesudahan. Nggak akan selesai. Kenapa? Dari dulu ulama sudah khilaf. Dan ini perkara khilaf murni. Ya, masalah jahar tidak jahar dan seterusnya gitu. Yang menjaharkan gak ada masalah karena dia masuk bismillah, ia keyakini adalah bagian dari bismillah, bagian dari Fatihah. Ya ketika Fatihah itu dijaharkan, ya otomatis bismillah masuk dijaharkan. Sederhana itu dalam mereka yang tidak menjaharkan, ada riwayat memahami dari riwayat itu tidak dijaharkan. Dan beberapa riwayat yang lain yang sholat di belakang, misalnya di riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini misalnya ini dari riwayat oleh Nasa'i, misalnya sholaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an. Dia membaca bismillahirrahmanirrahim lalu kemudian membaca Al-Fatihah. Dalam riwayat-riwayat yang lain, misalnya yang tidak membaca bismillah, diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu taala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ini Anas meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Bilhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan mulai ditafsirkan. Zada Muslim ini muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Imam Muslim meriwayatkan, menambahkan la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraah wala fi akhiriha. Tidak membaca bismillahirrahmanirrahim di awal qiraah dan di akhiriha. Tapi sebenarnya ketika memulai dengan bi alhamdulillahirabbil alamin, itu sebenarnya bisa ditafsirkan. Maksudnya memulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin maksudnya surah Al-Fatihah, bisa juga maknanya dia memulainya real alhamdulillahirabbil alamin. Ini lagi perkara khilaf. Kemudian berikutnya membaca surah dan itu adalah hukumnya sunnah. Mustahab itu tidak kebolak-balik. Bolak-balik itu apa? Misalnya awalnya baca surah An-Nas, di rakaat berikutnya baca surah Al-Baqarah. Ini sifatnya mustahab, bukan nggak boleh. Melihat tartib Quran gitu. Ini sifatnya mustahab, bukan nggak boleh. Begitu juga tartibnya itu dianjurkan, akan lebih indah. Dan membaca surah secara sempurna itu lebih afdal daripada potongan surah. Itu kita akui. Tapi itu sifatnya afdal ya. Karena kalau dia satu surah berarti menggambarkan secara utuh. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau yang mengambil ayat dari bagian dari surah, perhatikan potongan ayatnya. Maksudnya potong gini, jangan sampai fawailul lil musallin, Allahu akbar. Nah, itu kan berarti kan potongan yang nggak tepat gitu. Paham maksudnya? Jadi kalau mau potong bagian ayat, potonglah bagian ayat yang maknanya utuh. Nah, gitu. Itu perlu bagi yang memotong atau sholat bacaannya adalah bagian dari ayat. Nah, potongan bagiannya yang utuh informasinya. Jangan mengambil nanti maknanya seharusnya ada kelanjutan. Nah, itu. Tapi kalau dibaca satu surah secara utuh, itu kan maknanya lengkap, maknanya utuh. Itu kelebihan dari yang baca ini. Kulhu itu ada sahabat yang masuk surga gara-gara kulhu. Gitu. Cuman kan orang itu jamaah pengen variasi dan seterusnya, enggak ada masalah. Artinya gini, afdaliyah itu jangan dijadikan menjadi sesuatu yang sangat mengikat sehingga kita nggak bisa memilih. Kadang-kadang boleh Pak, kita itu milih yang kurang afdal daripada yang lebih afdal. Enggak ada masalah, sesuai dengan supaya hidup itu variasi. Nah gitu, misalnya bacaannya bermacam, nggak ada masalah. Kemudian berikutnya setelah surah apa Pak? Yang lafal adalah takbir intiqal ya, Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal. Dilakukan ketika intiqal. Jadi dia itu takbir intiqal itu dilakukan, diucapkan bersamaan dengan gerakan berpindah, bukan ketika dia sudah ruku baru Allahu Akbar.
Meskipun di sini ada khilaf para ulama, tapi yang lebih kuat dan lebih afdal adalah penempatan takbir intiqal itu ya ketika bergerak. Ah gitu. Kenapa? Iya, bersamaan dengan gerakan ketika dia itu intiqal. Namanya saja takbir intiqal, takbir yang dilakukan bersama dengan ketika dia bergerak berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Kemudian ruku. Ruku ini bacaannya juga ada beberapa bacaan. Di antaranya adalah yang paling populer adalah Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Kalau kita renungkan, Pak, ini luar biasa perpaduan antara gerakan dan ucapan dalam sholat itu sangat ada hubungannya. Maknanya apa? Subhana Rabbiyal Azim. Maha suci Allah yang maha agung, ya kan? Jadi lisan kita mengagungkan Allah, gerakan kita ruku. Artinya kita menundukkan. Karena Allah lah agung, maka kemudian karena kita hanya menundukkan saja kepada Allah yang maha agung, maka ruku. Dan ruku itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya pernah membaca sirahnya Haji Rasul, Pak, bapaknya Hamka. Hamka itu nulis bukunya Ayahku, itu buku yang sangat bagus. Dilema para kiai, ustadz-ustadz dulu ketika di masa penjajahan Jepang adalah ketika ketemu dengan mereka, kalau Jepang itu kan penghormatan dengan kaisarnya ke ruku, Pak. Nah, para kiai dan seterusnya itu kan dianggap seakan-akan nggak punya sopan santun karena mereka nggak mau ruku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sekarang berlaku itu kayak Korea Utara itu. Jadi muslim itu berat di sana gitu. Karena dia penghormatannya ini. Kan juga di Jepang kan juga begitu. Korea ya. Kan pola-polanya mirip itu. Nah, bagi seorang muslim, makhluk itu sama. Penghormatan boleh, penghormatan itu ini. Tapi hakikatnya manusia itu sama, berasal dari kulukum min Adam wa Adam min turab, sekalian semuanya berasal dari Adam, dan Adam itu dari tanah. Maka ada, saya tuh lupa nama seorang sahabat ya, atau seorang sahabat singkat saya. Ketika dia itu berperang melawan Persia atau Romawi, dibuat jalan itu supaya dia nunduk. Masuk nunduk. Nah, dia nggak mau nunduk. Kan kalau dia mau masuk agak rendah kan nunduknya ke ini. Dia nggak mau nunduk, dia balikin badan. Balikin badan tuh, Pak. Jadi seharusnya dia nundukkan kepala, dia balikin badan. Kalau balikin badannya berarti kan pantatnya dulu. Mohon maaf. Gitu. Jadi itu menjaga wibawa di hadapan musuh pada waktu itu. Oke. Nah, ketika ruku Subhana Rabbiyal Azim diperbolehkan juga, dan ini riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini di ketika ruku dan ketika sujud. Setelah turunnya, kenapa Rasulullah membaca itu setelah turunnya surah An-Nasr? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Semenjak itu Rasulullah memperbanyak ketika ruku, dan ini bacanya Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh juga Subhana Rabbiyal Azim. Itu bacaan ketika ruku. Kemudian Sami'allahu liman hamidah. Paling sederhana Rabbana walakal hamd. Yang panjang boleh, Pak. Paling sederhana Rabbana walakal hamd. Nah, bagaimana dengan kunut? Nih, sebelum kita masuk kepada sujud, ulama berbeda pendapat tentang masalah kunut. Ulama mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, ulama mazhab Hanafi dan Hambali sepakat tidak ada kunut subuh, tapi adanya kunut witir dalam pandangan mazhab Hambali. Ulama mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat ada kunut.
Kunut artinya doa. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i artinya doa. Cuman di dalam mazhab Maliki sebelum rukuk. Di dalam mazhab Syafi'i setelah ya ruku atau i'tidal, setelah bacaan i'tidal baru kemudian kunut. Dan ini yang populer. Cuman maka dalam pandangan mazhab Maliki itu perlu diperjelas apakah kemudian maknanya ini. Tapi kunut sendiri sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu sangat luas, Pak. Maksudnya nggak rigid. Nah, ini Imam An-Nawawi mengatakan ketika orang mengatakan dalam kunut itu berdoa dengan doa apapun, misalnya Allahumma gfirli, berarti itu dia sudah kunut. Tapi yang masyhur yang dipakai dalam mazhab Syafi'i itu adalah kunutnya Hasan, yang Allahumma hdina fi man hadait dan seterusnya. Yang diajarkan Rasulullah SAW tentang kunut witir sebenarnya, tapi itu yang mustahab dalam pandangan ulama mazhab Syafi'i. Masalah mengangkat tangan, enggak mengangkat tangan sifatnya mustahab, dan kunut pun dalam mazhab Syafi'i tidak harus mengangkat tangan. Yang masyhur mengangkat tangan dan pakai Allahumma hdina fi man hadait. Tapi kalau misalnya dia, ini saya lihat dari perspektif mazhab Syafi'i sendiri, ketika tidak mengangkat tangan dan dia hanya setelah membaca doa ketika dia i'tidal, lalu dia berdoa dengan doa apapun, dihukumi sudah kunut. Gitu, Pak. Seluas itu ulama ketika membahas persoalan. Cuman kadang kan kalau sampai kepada kita redaksinya harus begini dan seterusnya, itu yang diajarkan. Kenapa ini saya sampaikan? Supaya kita itu melihat ternyata di dalam sholat itu sendiri banyak keluasan, banyak kelapangan yang Allah SWT berikan kita dalam agama ini, fleksibilitas agama ini. Kemudian berikutnya setelah itu sujud. Wah, ini waktunya udah lama ya. Oke, saya percepat ya. Sujud itu bacanya boleh subhana rabbiyal a'la, boleh juga pakai subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, boleh juga subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu diperbolehkan. Tapi yang paling masyhur ketika ayat sabbihisma rabbikal a'la, jadikanlah ini dalam sujudmu, maka subhana rabbiyal a'la. Perhatikan ini, kita gerakan kita pada posisi yang paling rendah, tapi di saat yang sama lisan kita menyanjung Allah dengan setinggi-tingginya. Boleh juga dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Dan sujud adalah saat paling dekat boleh berdoa dengan doa apapun. Cuma dalam mazhab Syafi'i berbahasa Arab, lebih baik doa yang ma'thur. Bolehkah misalnya ketika sujud Rabbana atina? Boleh. Rabbighfirli wali walidayya? Boleh, nggak ada masalah ketika sujud. Dan ini termasuk yang sifatnya luas. Begitu juga kemudian ketika kita duduk, paling sederhana adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli, paling sederhana. Dan bacaan-bacaan yang lainnya itu semuanya diperbolehkan sebagaimana yang di dalam hadis, yang lebih dari kata Rabbighfirli. Paling minimalnya adalah Rabbighfirli. Ini saya kalau ngajarkan ke anak-anak yang masih kecil itu kan kadang-kadang kita ngajarkannya paling simple, paling sederhana. Nanti baru kalau dia usia tertentu baru ditambah. Misalnya itu Rabbighfirli itu sudah memenuhi. Kalau misalnya orang sholat tarwih imamnya mungkin agak ngebut gitu, ya bacaan yang gitu Rabbighfirli ya, gitu. Kemudian berikutnya adalah tahiyat. Oke, tahiyat itu ada dua versi, Pak. Versi Abdullah ibnu Abbas, ada versi Ibnu Umar atau Ibnu Mas'ud ya. Sehingga saya Ibnu Umar. Nah, ini pakai ulama mazhab Syafi'i itu rata-rata yang berversi Abdullah ibnu Abbas, yang at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah, itu versinya Abdullah ibnu Abbas. Saya baca ini di risalah karya Imam Syafi'i, sangat unik. Beliau juga menyebutkan ada versi yang kedua, at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, itu versi Abdullah ibnu Umar.
atau Abdullah bin Mas'ud, saya enggak lupa. Tapi dalam mazhab Syiah pakai yang pertama Abdullah bin Abbas. Apa perkataan unik yang saya dapatkan dari risalah karya Imam Syafi'i? Kedua-duanya boleh. Cuman saya cenderung dengan ini. Kenapa? Karena redaksi lafadznya lebih banyak. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kan lebih banyak dengan at-tahiyatu lillah as-salawatu at-thayyibat. Dua-duanya boleh, nggak ada masalah Pak, nggak ada masalah, luas. Nah, kemudian di syahadatnya ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dengan yang ditambahkan dalam versi riwayat yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu boleh, nggak ada masalah, luas. Tapi kalau yang di dalam versi Abdullah bin Abbas tidak pakai yang la syarikalah dengan abduhu wa rasul. Abduhu tidak tambah dengan abduhu. Syahadat sebagaimana biasa. Kemudian sholawat. Sholawat itu rukun. Rukun ya. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Minimal Allahumma salli ala Muhammad. Sempurnanya bagaimana? Sholawat Ibrahim. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu ada beberapa versi, banyak versi, silahkan dipilih, boleh. Misalnya yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diperbolehkan. Ada yang tambah fil alamina innaka Hamidum Majid, juga boleh. Enggak menjadi masalah, dan itu sifatnya sa'ah, sifatnya luas. Oke, lagi. Berikutnya sebelum salam disunahkan berdoa, minta perlindungan kepada Allah dari azabil qabr, azabin nar, fitnatil mahya wal mamat, fitnah kehidupan dan kematian, dari fitnatid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Itu sunnah. Kemudian juga boleh Allahumma a'inni ala dzikrika wa syurkika wa husna ibadatik, juga diperbolehkan. Boleh juga yang diajarkan melalui Abu Bakar As-Siddiq, Allahumma ighfirli maghfiratan, Allahumma inni zalamtu nafsi faghfirli maghfiratan min indika, juga diperbolehkan. Dan ternyata saya baca di dalam Majmu' Syarah Muhadzab ini luas, ditambah doa yang lain juga boleh. Juga boleh. Baru kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah. Ini rukun. Ada yang mata. Kemudian assalamualaikum warahmatullah, yang kedua adalah sunnah. Tapi bagi makmum bagaimana, kapan dia salam? Ketika imam sudah salam kedua-duanya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru kemudian makmum assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baru kemudian zikir setelah salat. Nah, yang apa tadi? Yang Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, itu boleh dia sebelum salam, boleh pula dijadikan zikir. Dan zikir yang ini adalah istighfar thalathan, beristighfar. Mungkin ini yang saya sampaikan jamaah sekalian. Kalau ada sesuatu yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau masih ada waktu. Oke. Saya ini ngikuti jamaah aja. Oh, saya betah-betah aja sih. Baik, selanjutnya untuk sesi tanya jawab dipersilakan kepada para jemaah jika ada yang ditanyakan. Ya, silakan, tadi ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan Ustadz, saya mau bertanya tentang kunut. Yeah. Yang saya ketahui ini kita mengikuti sholat wajib, misalkan seperti subuh, seperti tadi itu baca kunut. Nah, di tempat lain itu ada juga kunut dibaca tidak harus ada waktu, tidak subuh tapi di dohor. Nah, ini pertanyaan saya Ustadz, apakah setiap sholat wajib itu baca kunut, atau di dalam sholat sunat misalkan tarawih itu
kalau hari yang ke-15 itu baca kunut. Nah, ini yang ketiga, terus saya sendiri misalkan sholat berjamaah di mana kalau di sini udah terbiasa, di tempat lain itu tahu-tahu tidak ada kunut. Jadi nggak baca kunut, langsung aja sujud. Nah, menurut saya sendiri itu kalau seandainya saya kadang-kala kelupaan aku baca kunut apa enggak, jadi ada penyesalan. Nah, ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik. Di masjid sana ada kunut, di sana nggak ada kunut dan seterusnya. Kunut itu paling tidak dibagi menjadi 3. Ada yang disepakati kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut atau doa setelah i'tidal ketika ada musibah, ketika ada seperti saudara kita yang di Palestina sedang dizalimi dan seterusnya, maka ini namanya kunut nazilah. Sebagaimana Nabi SAW ketika itu ada sahabat yang dibunuh, berapa orang begitu, sahabat yang ya berapa? 30 ya? 70 ya? Itu maka kemudian kunut nazilah. Ada musibah, mendoakan musuh, kecelakaan bagi musuh dan kemenangan bagi umat muslim. Ini bagian dari solidaritas. Yang kedua kunut witir. Kunut witir juga sebagian besar ulama sepakat. Hambali ada kunut witir, Syafi'i ada kunut witir. Cuman kalau di dalam mazhab Hambali kunut witir itu ya setiap witir. Ramadan, di luar Ramadan ya ada kunut witir. Dalam mazhab Syafi'i kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Yang diperselisihkan adalah kunut subuh. Ya sebagaimana saya sebutkan tadi, perbedaan pandangan di antara ulama. Mungkin yang tadi ada kunut waktu zuhur itu kunut nazilah kali. Dugaan saya karena sekarang di situasi saudara kita di Palestina dan seterusnya, maka ada kunut nazilah ketika, kalau kunut nazilah itu 5 waktu. Hanya saja di sini ada khilaf apakah kunut nazilah di hari Jumat ataukah tidak. Nah, karena ada kecenderungan kalau di dalam mazhab Hambali itu salat Jumat itu nggak diberlakukan dalam, maksudnya gini, kunut nazilah nggak diberlakukan di salat Jumat karena salat Jumat itu kekhasan. Sebagaimana juga dalam mazhab Hambali, kalau mazhab Hambali ya Jumat itu nggak dijamak dengan asar. Dalam mazhab Syafi'i boleh jamak Jumat dengan asar. Maksudnya bagaimana? Sebelumnya sholat Jumat nih, safar, dia ketemu masjid sholat Jumat bareng, boleh nggak setelah itu dia sholat asar? Jamak dengan Jumatnya. Dalam mazhab Syafi'i boleh, nggak menjadi masalah. Dalam mazhab Hambali nggak boleh karena nggak ada jamak Jumat dan asar dalam mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i Jumat itu mengambil hukum salat zuhur. Kalau zuhur itu boleh, maka boleh juga menjamak antara Jumat dengan asar. Nah, ini kayak tadi masalah kunut nazilah. Lalu bagaimana sikap kita ketika kita sholat berjamaah imamnya kunut atau imamnya nggak kunut? Kaidahnya adalah innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Maka kalau imam itu kunut, kita ikut kunut. Kalau imam nggak kunut, ya jangan kunut. Mengikuti imam itu disepakati oleh ulama ya. Makmum wajib mengikuti imam. Sepakat kan ulama? Bolehkah makmum dia nyeleweng? Nggak boleh. Sepakat. Sedangkan perkara kunut perkara mukhtalaf, perkara diperselisihkan. Oke? Kalau toh memang pengen kunut bagi yang bermazhab kunut, dia nggak perlu kunut yang mengangkat tangan. Solusinya, kalau saya mau ambil solusi ya, solusi yang disampaikan Imam Nawawi tadi, orang yang ketika dia i'tidal, setelah baca i'tidal kemudian dia berdoa Allahumma gfirli atau Allah mansur atau doa apapun, itu dihukumi sudah kunut. Hukum kunut, Pak, maksudnya orang berarti dia sudah kunut gitu. Tapi kaidah asalnya adalah kalau imamnya kunut, ya kunut angkat tangan katakan. Ini fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Tapi kalau imamnya tidak kunut, ya jangan kemudian kita imamnya sudah sujud kita Allahumma hadina fi man hadait. Jangan begitu. Gitu.
Jadi ikuti, kalau berjamaah ikuti imam, apapun imam itu dan apapun pilihan imam. Begitu Pak. Fatwa ini difatwakan oleh banyak ulama begitu. Di Saudi pun yang tidak kunut, kalau fatwanya kalau imamnya kunut ikut kunut. Tapi kalau imamnya nggak kunut ya semua sepakat nggak kunut. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Pak gambarannya. Ustaz, nyambung tadi dari penjelasan Ustaz bahwa imam kan harus diikuti ya. Iya. Dalam sholat berjamaah sering kita lihat saat sujud terakhir ya. Iya. Saat imam udah duduk itu masih banyak jamaah yang sujud, karena itu kalau sujud terakhir kan doa diijabah lama gitu. Nah itu hukumnya seperti apa? Itu satu. Kedua Ustaz, ini dilema nih buat TKM. Syarat sahnya sholat kan harus menghadap kiblat. Kadang ada informasi arah kiblat berubah gitu ya. Nah kita masjid cuma segini-gininya Ustaz. Kalau ngikut geser bingung juga kita gitu. Iya, nah itu gimana menyikapi seperti itu Ustaz? Iya, oke. Yang pertama tadi sujud terakhir. Jadi janganlah kita itu mengambil perkara sunnah meninggalkan perkara yang wajib. Iya kan, ikuti imam itu kan perintah, wajib ikuti imam kalau berjamaah. Ya doa boleh, doa itu sunnah. Jangan kemudian ini egois tuh, makmum yang egois tuh. Imamnya sudah ini dia lama banget doa. Dan doa itu tidak hanya di sujud terakhir. Sujud pertama, kedua, ketiga, yang maksudnya dari awal itu boleh dicicil saja doanya, jangan diborong di akhir. Gitu aja. Jadi jangan diborong di akhir gitu. Gitu. Jadi ikuti imam. Kalau nggak ada kesempatan, ya ada kesempatan setelah sholat atau nanti sholat sunnah. Wah itu sampai ininya ini juga nggak ada masalah gitu, sholat sunnah. Jadi kalau jamaah itu prinsipnya ikuti imam, itu kode etik yang paling penting. Pegangan yang sholat berjamaah adalah ikuti imam. Cuman saya ini agak menarik Pak, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ini saya menemukan ini di Majmu' Nawawi, ketika kita itu masbuk kan harus ikut imam tuh, duduk kita itu iftirash atau tawarruk. Kita ini masbuk nih, kita harus nambah apa? Ternyata di pembahasannya di Majmu' itu juga agak dilema. Jadi dia tidak memberikan kepastian boleh dua-duanya. Dengan itibar apa? Kalau dia itu duduknya tawarruk seperti itu tahiyat akhir, berarti dia mengikuti imam. Tapi kalau dia itu iftirash, ini kembali ke kaidah asal bahwa duduk iftirash itu maknanya bagi yang akan bangkit kembali. Karena dia masbuk, maka dia akan bangkit lagi kan, maka duduknya iftirash. Maka dalam kasus yang masbuk boleh. Ini kan ada hubungan dengan ikuti imam. Boleh tawarruk, boleh iftirash. Kalau iftirash berarti dia akan dimaknai di penguatan bahwa dia akan bangkit lagi. Kalau tawarruk konteksnya ngikuti imam. Nah, itu anjurannya. Jadi misalnya gini, tapi ini ada perkara sa'ah ya di dalam masalah ketika kita sholat itu. Ini perkara luas. Imam Nawawi ini juga menunjukkan luas. Apakah kita itu ketika duduk itu tawarruk ataukah iftirash? Ini kan memang ada khilaf dalam sholat yang rakaatnya 2. Dalam mazhab Hambali kalau rakaatnya itu 2, maka yang terakhir itu iftirash. Dalam mazhab Syafi'i semua duduk yang terakhir itu tawarruk. Tapi ulama Syafi'i juga nggak mewajibkan harus tawarruk. Itu afdaliyah. Jadi misalnya karena badan kita ini gede nih, mohon maaf, kalau duduk tawarruk dia akan gini. Kasihan yang sampingnya. Apalagi dia gitu. Di sana juga gede, dipepet. Gitu, nggak bisa nafas nanti. Nah, dia boleh. Makanya mohon maaf ya, kan kadang-kadang orang Arab itu badannya gede-gede kalau udah ini. Nah, itu dia mohon maaf, yang mau duduk tawarruk itu dia kakinya begini. Saya punya kawan karena dia agak kegedean, itu duduk tawarruk tapi nipu Pak. Kakinya ini di depan gini. Kalau jamaah gini, tapi kakinya ini di depan. Kan biasanya di sini. Gitu. Ya artinya gini, kemudahan, agama itu memberikan kemudahan. Maka kalau jamaah karena kita mepet, misalnya kita nggak bisa tawarruknya malah ini, kita pakai iftirash nggak ada masalah. Nah gitu. Kemudian masalah kiblat.
kiblat itu ini dibahas juga di dalam fikih, apakah harus tepat sesuai, ataukah konteks menghadap kiblat itu ke arahnya? Apa bedanya? Kalau harus tepat berarti misalnya kalau ini dilurus itu harus tepat Ka'bah, itu tepat, dan itu masyaqqah, itu sulit, sangat sibul mustahil. Maka bagaimana para ulama, pandangan para ulama, jumhur ulama adalah ke arahnya, arah kiblat. Arah kiblat itu bagaimana? Barat timur. Kiblatnya di mana? Di barat, ngadep barat. Melenceng gini nggak ada menjadi masalah. Karena itu termasuk masyaqqah, termasuk kesulitan, dan agama itu prinsipnya adalah at-taisir, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan datangkan kemudahan. Maka kalau mencongnya dikit gitu, yang penting nggak seperti ini arahnya mana? Jadi kayak sana timur ya? Benar, sana? Selatan. Jadi kalau kiblatnya sana kemudian kita hadapnya sana, nah itu kan udah beda arah. Tapi kalau misalnya dia agak sini masih menghadap ke arah sama, gitu. Gitu Pak. Jadi di dalam fikih sendiri sudah ada pembahasan menghadapnya ke arah, bukan harus sesuai tepat pasti. Kenapa? Karena gini, agama itu prinsipnya untuk semua. Sedangkan menepatkan itu kan kadang-kadang sudah berkembangan teknologi. Berarti itu sesuatu membebani, sesuatu yang nggak memungkinkan bagi orang yang ketika itu nggak mungkin. Agama itu berlaku untuk orang yang berpengetahuan dan orang yang tidak berpengetahuan. Agama itu berlaku untuk orang yang berteknologi dan orang yang berteknologi. Maka prinsip kemudahannya adalah mengarah ke arah kiblat, bukan menghadap ke Ka'bah dan harus tepat. Begitu Pak. Jadi itu termasuk bab kemudahan dan keluasan di dalam agama. Jadi nggak harus besok mencong ke sana, besok mencong setelah ada pergeseran lempengan bumi. Wah gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Clear Pak ya? Jadi jangan sampai jadi sengketa gara-gara ini nggak tepat dan seterusnya. Nanti ada alat baru lagi, sengketa lagi di perbaruan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya, sholatnya sah sih, sholatnya sah, nggak membatalkan jamaah dan nggak membatalkan sholat. Iya kan gini, fatwa itu gini, apa yang afdal dia lakukan ketika imamnya begini, gitu. Tapi ada juga kan fatwa sebagian ustadz yang kalau anda berpendapat, misalnya yang nggak berpendapat kuno nih, ya kalau imam kuno yang anda berpendapat itu adalah bid'ah, ya anda jangan ikuti imam. Memang ada begitu. Tapi kalau fatwanya Ibnu Taimiyah ini, saya fatwa yang otoritas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Fatwanya ulama Saudi mengatakan ikut kuno. Tapi apakah kalau misalnya dia nggak ikut, misalnya nggak katakan, apakah sholatnya batal? Nggak sampai, nggak pada level batal. Ini persoalan afdaliyah. Apa yang harus dia lakukan bagi seorang makmum ketika dia berpendapat bahwa kunut bukan sunnah ya kan? Tapi imamnya kunut, bagaimana sikapnya? Gitu. Kalau fatwa para ulama, dan yang diantaranya adalah fatwanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mengikuti imam begitu. Tapi kalau nggak mengikuti bagaimana? Ya mukhalafah, menyelisih yang lebih afdal, gitu saja. Ada yang lain? Cukup? Oke. Oke, silakan. Ibunya udah mau belanja. Oke, cukup ya. Oke, kita tutup kafatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.